Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kawan-kawan dan saudara rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat pada Allah yang Maha Ghafur atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat wal afiat. Saya Fahril Akbar, perwakilan dari 11 MIA 1 MA Nihayatul Amal Rawamerta. Saya di sini mengikuti perlombaan kultum yang bertemakan tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah ada di gerbang hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di depan pintu masuk hari-hari terbaik di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jarak antar kita dengan 10 hari tersebut hanya selisih beberapa jam saja. Ini adalah grand finalnya Ramadan. Ini puncak-puncaknya Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, yaitu wa innama a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung detik-detik terakhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Jadi amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menutup kehidupan, atau yang lebih spesifik, bagaimana kita menuntaskannya di dalam kehidupan kita. Seseorang yang semangat beribadah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat, lalu tersungkur di hari ke-21, hari ke-28, hari ke-29, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah hari-hari terbaik. Ini adalah hari-hari yang dimuliakan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah berkata, "Kanu yu'azzamuna salasa asyaratil asril akhirina min Ramadan wal asril awwali min Dzulhijjah wal asril awwali min Muharram." Mereka para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita terdahulu mengagungkan 30-an hari, 10 hari-hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan 10 hari awal bulan Muharram. Dari Lataif Al-Ma'arif halaman 36. Para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita terdahulu itu memuliakan 3 fase. Yang sefase berisi 10 hari, dan yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Saudara dan kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ada beberapa tips agar kita bisa sukses di 10 hari ini. Ada beberapa kiat yang dijelaskan dari para ulama agar kita benar-benar dimaksimalkan hari-hari terakhir kita dengan Ramadan. Salah satunya, perbanyak istighfar. Di hari-hari ini atau jam-jam ini, sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, perbanyaklah istighfar, perbanyak istighfar. Saya yakin Anda sudah mengiringi setiap hari di Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Di detik-detik ini, di waktu-waktu ini, tambah lagi minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas baca Al-Quran di hari-hari terakhir, yang membuat kita tidak semangat dalam melakukan tarawih atau qiyamul lail, salah satunya adalah dosa. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan hukuman dari keburukan-keburukan yang semisalnya. Quran surat Asy-Syura ayat 40. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah jika kita bermaksiat, jika kita melakukan dosa di 20 hari pertama di bulan Ramadan, maka itu kita akan mempengaruhi semangat ibadah kita di hari-hari terakhir. Salah satu penyebab kita gibah di hari-hari terakhir adalah gibah di 20 hari sebelumnya. Salah satu yang membuat kita malas sholat di hari-hari terakhir adalah karena kita malas sholat di 20 hari sebelumnya. Oleh karena itu, putus mata rantai keburukan tersebut. Putus dengan apa? Putus dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bersama yang membuat kita berat untuk melangkah, yang membuat kita berat untuk membaca Al-Quran, yang membuat kita ngantuk ketika sholat lail atau sholat tarawih, lagi-lagi adalah dosa. Maka dosa tersebut akan menghambat kinerja kita. Dosa itu ibarat beban yang ada di pundak-pundak kita. Maka singkirkan beban dosa tersebut dari pundak kita. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Maka rasakan sendiri bagaimana kita akan lebih nyaman dalam beribadah. Kita akan lebih ringan dalam membaca Al-Quran atau qiyamul lail dan berzikir di 10 hari terakhir. Karena Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.